Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya nggak tahu, saudara ya. Apakah dia jadi Kristen? Iya. Dia dulu Islam? Pasti, saudara ya. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Ya, Yosua Yasin ini bukan pendeta. Yosua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan, saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, tahu orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan bongkar-bongkar kedustaan dan kebohongan dari Joshua ya. Namanya adalah Yosua, bukan Muhammad Yasin. Nah, sahabat, di sini nanti kita akan beberkan fakta-fakta beberapa poin tentang pembohongan dan kedustaan atau penipuan yang dilakukan oleh Yosua ini ya. Pertama, kita akan tampilkan video dari Paul Zong yang membongkar siapa sebenarnya Yosua ini. Ternyata Yosua ini yang pertama dia ngaku pendeta, tetapi dibongkar oleh kekristenan sendiri bahwa Yosua ini bukan pendeta. Mari kita simak videonya. Saya kenalkan, nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya. Sahabat, kalau kita cermati di dalam setiap kesaksiannya dimanapun berada, Yosua ini mengaku dia adalah seorang pendeta dengan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Selalu seperti itu, dia ngaku pendeta. Nah, langsung saja kita akan tampilkan video dari Paul Zong yang membantah kependetaan si Yosua ini. Orang Islamnya lagi ngubur-ngubur Muhammad Yasin gara-gara bakar gereja. Bukan karena bakar gerejanya, tapi karena habis bakar gereja kok ya jadi Kristen. Nah, itu saudara ya. Nah, tapi si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya nggak tahu, saudara ya. Apakah dia jadi Kristen? Iya. Dia dulu Islam? Pasti, saudara ya. Sebelum Paul Zong lebih lanjut membongkar kebohongan dari si Yosua ini, kita luruskan dan kita bongkar kebohongan dari si Paul Zong juga ya, sahabat-sahabat ya. Apakah Yosua ini jadi Kristen? Iya, dia dulunya adalah Islam. Ini pasti, saudara-saudara ya. Nah, kita bongkar kebohongan dari Paul Zong terlebih dahulu, sahabat-sahabat. Dia dulu Islam pasti katanya. Haha. Kalau saya sih nggak percaya dengan orang ini. Kenapa nggak percaya? Karena nomor rekeningnya atas nama Yosua ya. Ini dia buktinya ya. KCP Ambarawa atas nama Yosua. Ternyata orang ini teman-teman alamatnya di Bawen ya, dekatnya Salatiga, saudara-saudariku. Dan saya menduga ya orang ini bukan murtadin, saudara-saudariku. Terbongkar ternyata Yosua ini dulunya adalah bukan Islam. Terbukti di nomor rekeningnya ya, atas nama Yosua, tidak ada nama Muhammad Yasin di situ. Artinya ini adalah data diri atau identitas diri yang asli. Nama aslinya Yosua tanpa embel-embel Muhammad Yasin. Dan dibongkar oleh Al-Ayubi. Di situ ternyata si Yosua ini berdomisili di Bawen Ambarawa di Salatiga. Oke, lanjut, silahkan Paul Zong bongkar kedustaan dan kebohongan dari si Yosua ini. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta.
Ya, Yosua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan, saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, tahu orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Nah, harusnya dia tanda tangan. Kalau harusnya saya tanda tangan. Saya pasti tanda tangan kalau dia itu jadi pendeta. Ya, mau dalam 2 periode ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya nanya, ternyata bukan saudara. Terus Ternyata tidak harus umat Islam yang membongkar dan membuktikan kebohongan dan penipuan dari si Yosua ini ya. Justru dari pihak kekristenan, yaitu Paul Zong, yang membongkar penipuan, kebohongan, dan kedustaan dari Yosua ini. Ngaku seorang pendeta dari GPDI, tetapi ternyata setelah ditelusuri oleh Paul Zong, kesemuanya pengakuan dari si Yosua itu adalah bohong belaka. Ya, punya kartu identitas atau kartu dari kependetaan, tetapi dia sendiri yang bikin. Ketika diminta atau disuruh tunjukkan tanda tangannya mana, si Yosua takut, tidak mau menunjukkan siapakah yang menandatangani kartu kependetaan dari si Yosua itu. Dan ternyata fix sahabat-sahabat ya, dari kekristenan sendiri, yaitu Paul Zong membongkar kedustaan dari si Yosua, ngaku pendeta tetapi bukan pendeta. disitulah saya ngerti, ini orang nipu. Waktu saya cek kartunya nggak ada, saudara. Dia bukan orang GPDI. Memang dia sering foto-foto sama pendeta GPDI ya, kalau dilihat di ini ya, dia suka kirim ke saya. Tapi itu bohong semua, saudara. Ternyata pendetanya pun nggak kenal. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Bukan pendeta. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Bukan pendeta. Kalau tanya pendeta, gerejanya di mana, saudara ya? Nggak pernah ada, saudara. Nggak ada yang mengakui juga. Hati-hati, saudara ya, dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit, pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah, butuh duit. Pokoknya ngemis minta duit semua, saudara. Nah itu hati-hati, saudara ya. Selalu minta duit buat dirinya sendiri. Ya, kalau ceritanya pokoknya persis minta duit begitulah ya, dengan halus ya. Saya sedang sakit saudara ya, kemarin saya nebus obat, uangnya belum ada, jadi saya nebusnya separuh dulu. Saudara, kemarin saya baru kena musibah ini, pokoknya supaya gimana caranya supaya mana-mana yang kena dulu ya. Saya ini pendeta, perkenalkan selalu ya. Secara berkala dia rupanya broadcast, dan selalu saya kena bagian itu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muhammad Yosua Muhammad Yasin. Selalu begitu saudara ya, selalu begitu. Nah, suatu ketika dia live di tempatnya Yusuf Manubulu, saya langsung tegur, Pak itu bukan pendeta loh Pak, hati-hati loh Pak. Jangan semua kesaksiannya itu ini. Itu salah satu yang pernah saya tegur ke Yusuf Manubulu ya. Salah satu merasa hati-hati, kita selidiki dulu backgroundnya benar-benar, karena dia bukan pendeta. Nah, itu Yusuf Manubulu sempat ngeyel ya sama saya ya, bandel juga nih Yusuf Manubulu dulu ya. Jadi di setiap kesaksian si Yosua ini ngaku sebagai pendeta ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Seperti itu di setiap kesaksian. Bahkan tadi sempat disinggung di channel Yusuf Manubulu pun mengaku seperti itu. Dan Paul Zong sudah memperingatkan Yusuf Manubulu kalau si Yosua ini bukan pendeta, tetapi dasar Manubulu katanya ngeyel gitu ya, ndablek gitu kata Paul Zong ya. Jadi intinya ujung-ujungnya duit ya dari Yosua ini. Segala pengakuannya ya kepada jemaat-jemaat di gereja manapun, di channel YouTube manapun, dia ngaku sebagai pendeta, ujung-ujungnya dia ngeluh, dia curhat, dia butuh uang untuk pengobatan, untuk rumahnya yang bocor dan lain sebagainya ya. Mengatasnamakan pendeta, padahal pendeta gadungan atau pendeta palsu. Tujuannya adalah UUD, ujung-ujungnya adalah duit. Sahabat, selanjutnya kita akan bongkar, kita akan tunjukkan kedustaan, kebohongan, dan penipuan yang dilakukan oleh si Yosua ini ya. Ternyata ada beberapa poin kedustaan dan kebohongan yang harus kita ketahui sebagai umat Islam ya.
Poin apa sajakah yang ditunjukkan oleh si Yosua ini mengatasnamakan pendeta dalam rangka UUD, ujung-ujungnya duit, dengan menghalalkan segala cara walaupun dengan menipu dan membohongi publik, membohongi jemaat sekalipun. Nah sahabat, mari kita bongkar kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh Yosua. Sahabat, setidaknya ada beberapa poin yang membongkar kebohongan dan penipuan dari pendeta gadungan Joshua ini ya, Joshua Yasin. Poin pertama, beberapa kali Yosua ini melafalkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 secara salah. Inna dinna indallahi Islam, seperti itu yang dilafalkan oleh Joshua Yasin. Padahal yang benar adalah inna dinna indallahil Islam. Terjemahannya pun menyimpang jauh dari terjemah yang benar dan sah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah sahabat, dengan kesalahan baca, nahwu, sorof, dan penerjemahan yang sangat fatal seperti itu, lebih tepat bila disimpulkan bahwa Yosua adalah orang yang tidak tamat di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, yang para santrinya adalah anak-anak TK. Jadi TPQ saja tidak tamat sahabat ketika dia melafalkan Quran surat Ali Imran ayat 19 tersebut. Dan poin yang kedua ini lebih fatal lagi sahabat. Pengakuan Yosua ya bahwa dirinya pernah diundang menyampaikan ceramah agama dalam peletakan batu pertama pesantren Tebu Ireng Jombang terkesan sangat mengada-ada. Sangat fatal sekali penipuannya, karena pesantren termasyhur di Jawa Timur itu sudah didirikan jauh sebelum Yosua lahir. Semua orang pesantren tahu pondok pesantren Tebu Ireng Jombang didirikan pada tanggal 3 Agustus 1899, dirintis oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sedangkan tahun 1899 saya yakin si Joshua ini belum lahir. Dan poin selanjutnya, Yosua terang-terangan berdusta lagi ketika menyebutkan bahwa surat Ali Imran mendorong umat Islam untuk membenci Kristen. Ayat inna dina indallahil Islam ini sama sekali tidak menyuruh membenci Kristen, melainkan pernyataan tegas bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat mulia di dalam Al-Quran ini tidak dimiliki oleh orang Kristen. Tidak ada dalam Bible pernyataan bahwa Kristen adalah agama yang paling diridhoi oleh Yesus. Dan poin selanjutnya, pernyataan Yosua bahwa dalam Islam ada amalan Asmaul Husna untuk mengislamkan pendeta adalah mimpi di siang bolong. Asmaul Husna bukanlah amalan untuk menyerang orang kafir semisal pendeta, melainkan nama-nama Allah yang baik yang diamalkan untuk menyebut dan asma Allah ketika berdoa. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada tertulis di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dan poin berikutnya, kebodohan dan kebohongan pendeta gadungan Yosua semakin nyata ya, ketika dia menyebut Al-Quran di dalam surat Ali Imran adalah juz yang ke-25. Inilah igauan orang yang sama sekali buta Al-Quran. Padahal santri TPQ saja tahu kalau surat Ali Imran bukan juz ke-25 melainkan juz ke-3. Dan poin selanjutnya sahabat, pendeta Yosua menjadi jahil murokab atau dungu kuadrat ketika menyebut surat Ali Imran ayat 63 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabullah, yang diterjemahkan hai orang-orang yang beriman, pelajari Alkitab jika kamu ingin hidupmu dikaruniakan rahmat.
Padahal semua orang tahu bahwa surat Ali Imran ayat 63 berbunyi, kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan dari nas Arab yang dibacanya pun tidak bisa dimengerti, apalagi diterjemahkan, karena tidak ada kata kerja atau fiil, maka terjemahannya pun mengada-ada dari nas Arab yang dibacanya. Nah sahabat, itulah tadi ada 6 poin ya, 6 poin tentang kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh pendeta gadungan Yosua. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.